Ya, salam, berjumpa kembali di pengajaran Yesus Ministry yang tergabung dalam komunitas dunia roh. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kemurahan-Mu untuk murid-murid Yesus yang belajar bagaimana mencintai dan dicintai Yesus. Terima kasih Bapa, didik kami, singkapkan semuanya yang tersembunyi. Bukakan semuanya yang tersembunyi, yang belum tersingkap. Supaya sebagai manusia, kami sadar, kami menyadari, supaya hidup benar-benar sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara. Dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus, semua kegelapan yang hendak mengganggu setiap pengajaran yang disampaikan dan setiap yang mendengarkan pengajaran ini, semua spirit kegelapan yang mengganggu, diikat semuanya. Bawa naik ke hadapan Tuhan, biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pelajaran dunia roh ya. Karena di dalam kehidupan ini ada kelahiran, ada kematian. Dan kematian setiap manusia beda-beda, dalam arti ada yang dalam keadaan sehat, ada yang dalam keadaan sakit. Ya. Dan ada dalam keadaan di pasar. Ada keadaan sedang beraktivitas ya. Saya sampaikan ya, saat manusia mati itu ada yang menjemput. Ada dua, dari Yesus atau dari iblis. Kenapa ada dua? Karena apa yang miliknya iblis? Ya, iblis punya hak untuk menuai, untuk membawa kapan saja dia mau ya ke neraka. Apa yang menjadi miliknya iblis? Manusia-manusia yang adalah bertabiat dosa, selalu mengerjakan hal-hal dosa. Itu adalah miliknya iblis. Iblis punya hak karena ada pijakannya. Dosa yang diperbuat oleh manusia membuat manusia itu miliknya iblis. Dan iblis punya hak untuk membawa kapan saja manusia tersebut ke Hades. Dan setelah di Hades sepenuhnya manusia yang di sana ada dalam kekuasaannya iblis. Jika iblis ya, memanggil, membuat manusia mati, ya, itu tidak tahu etika, tidak tahu aturan. Ya, lagi naik motor, tiba-tiba mati geblak. Lagi di kamar mandi, ya, mati jatuh di kamar mandi. Karena iblis tidak tahu etika. Iblis tidak tahu sopan santun, ya, tidak tahu sopan. Ya. Manusia yang matinya dijemput iblis, ya, karena iblis tidak tahu sopan santun. Ya. Yang mati di kamar mandi tiba-tiba geblak, itu yang jemput pasti iblis. Karena iblis itu menjemput ya tidak tahu etika. Banyak ya manusia yang mati ya jatuh di kamar mandi. Dipastikan itu bukan petugas dari kerajaan surga yang menjemput. Itu yang menjemput iblis. Karena di kamar mandi itu ada portalnya ya. WC itu portal.
yang tersambung dengan alam maut dan Hades. Karena alam maut dan Hades itu letaknya di bawah bumi. Jadi tinggal masukkan aja lewat lubang tersebut, portal. Ya, itu memang demikian permainan di alam roh. Kalau ya yang menjemput ya, pihak dari kerajaan surga, malaikat-malaikat yang dari Tuhan Yesus Kristus itu sopan, tertib, tahu etika. Pada saat lagi khotbah, pada saat lagi melayani, tidak mungkin dijemput untuk pulang kembali ke kerajaan surga. Kalau pada saat ya berkhotbah, ada pendeta berkhotbah, ada seorang WL ya sedang melakukan tugasnya di atas mimbar, tiba-tiba mati. Itu bukan petugas dari kerajaan surga yang menjemput. Itu adalah iblis yang menjemput. Kamu kalau sudah terbuka panca indera rohnya, kamu akan kaget. Kamu akan, loh, kok begini, kok begini. Memang demikianlah. Karena orang yang melayani Tuhan, itu Bapa di surga, itu menghormati. Ada ayatnya, cari sendiri. Bapa di surga aja menghormati, apalagi malaikat. Yang tingkatannya di bawahnya Bapa jauh. Kalau ada manusia yang sedang melayani Tuhan, otomatis malaikat menghormati, menunggu manusia tersebut selesai melayani, setelah itu dipanggil pulang. Dibawa ke kerajaan surga. Tapi kalau sedang melayani, dibikin mati, tiba-tiba lagi di mimbar, mati geblak. Tiba-tiba mimpin pujian, mati geblak. Itu bukan malaikat dari Tuhan Yesus. Itu iblis. Kalau kamu tidak percaya, buka panca indera rohmu, lihat sendiri. Saya kalau tidak melihat sendiri, dengan panca indera roh kebuka, saya tidak percaya. Karena dipikir, lah wong lagi sembahyang, wong lagi ibaratnya lagi mimpin pujian, lagi khotbah kok mati mendadak. Pikirnya orang dunia bahkan, kalau bisa aku saat melayani dipanggil Tuhan, geblak gitu. Oh jangan. Itu bukan dari malaikat Tuhan yang jemput. Kalau malaikat Tuhan yang jemput, manusia itu sedang melayani Yesus. Dia hormat, menunggu manusia tersebut selesai melayani. Setelah itu dipanggil pulang. Menunggu sampai selesai manusia tersebut melayani Yesus. Ada hormat, ada etika, ada sopan santun. Itu kalau dari kerajaan surga. Tapi kalau yang jemput iblis, wah, tidak tahu etika sekali. Ya. Jemputnya ngawur. Tiba-tiba geblak di jalan. Naik motor geblak. Lagi jalan jatuh. Itu bukan dari petugasnya kerajaan surga. Itu adalah pekerjaan iblis yang seenaknya aja geret roh manusia, ditarik gitu seperti binatang itu, narik binatang. Memang demikianlah. Kalau panca indera rohmu terbuka, engkau akan melihat bagaimana roh manusia itu yang lepas dari badannya. Roh manusia yang suka tabiatnya dosa. Itu diperlakukan, digeret-geret seperti geret-geret anjing. Ditendang sana, tendang sini. Tak berdaya manusia itu. Kalau bukan miliknya Yesus. Karena di alam roh. Apa manusia, apa yang miliknya Yesus, manusia itu tidak bisa disenggol iblis. Apa yang miliknya Yesus, iblis tidak bisa menyenggol.
Karena itu peraturan di alam roh, etika di alam roh. Karena di alam roh itu ada etikanya. Apa yang menjadi miliknya iblis, malaikat tidak bisa menjamah kecuali manusia tersebut ya pindah di jalan kebenaran, bertobat, mengaku, percaya Tuhan Yesus juru selamatnya. Itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Ya. Dan iblis tidak bisa mengganggu gugat kecuali manusia tersebut ya masih ada dosanya, ada pijakannya, iblis masih bisa nyerang. Oleh sebab itu di sini diajarkan ya untuk minta ampun ya, atas dosa-dosa masa lalu. Kenapa harus minta ampun? Karena kalau kamu tidak menyelesaikan dosa-dosa masa lalumu, itu ada dalam catatannya iblis untuk menuntut kamu saat kamu mati. Karena upah dosa itu adalah maut. Oleh sebab itu, sewaktu kamu hidup sekarang, apapun yang dosa kamu lakukan dari sejak lahir sampai sekarang, semuanya minta ampun, minta ampun, minta ampun sama Tuhan. Supaya catatan-catatan yang ada di tempatnya iblis itu terhapus oleh darah domba Allah. Paham ya? Jadi, kalau petugas dari kerajaan surga itu memanggil dalam keadaan sopan, kadang keadaan tidur, ya. Dan kalau orang atau manusia tersebut peka, dia akan diberitahu dulu. Tapi jarang sekali di zaman sekarang ini yang mau mati dikasih tahu dulu. Jarang ada karena manusia kebanyakan di zaman ini bebal semuanya. Penuh dengan nafsu dunia. Jarang ada yang dikasih tahu. Sebenarnya itu hal yang mudah asal kamu menempel. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Sebagai warga kerajaan surga, kamu dipanggil pulang. Kamu pasti dikasih tahu dulu. Kalau kamu dipanggil pulang, bukan warga kerajaan surga, ya, iblis ya kapan saja akan sikat, ya, akan tebas kamu dimanapun kamu berada, tidak peduli. Karena iblis itu tidak ada sopan santunnya. Karena banyak di dalam gereja Tuhan yang pemikirannya keliru, ya. Dipikir kalau lagi khotbah mati pasti masuk surga. Tidak. Kalau kamu sudah ya terbuka panca indera rohnya, kamu akan banyak dibikin kaget. Banyak sekali tipu muslihat iblis. Banyak sekali ketidaktahuan kita sebagai manusia tentang alam roh. Oleh sebab itu di sini diajarkan untuk gas baca Alkitab supaya terbuka panca indera rohmu, kamu bisa mengerti bagaimana cara kerjanya iblis menjatuhkan manusia-manusia dibawa ke Hades. Yang sudah terbuka panca indera rohnya, cek ya, lihat setiap orang manusia yang mau mati, kamu perhatikan. Sebelum orang atau manusia itu mati, terlihat, oh ini OTW mau ke Hades. Oh ini OTW mau ke kerajaan surga. Itu terlihat. Kalau panca indera rohmu sudah terbuka, melihat orang yang mati, ya sebelum mati ya, masih sakit ya, sebelum mati masih sakit itu gampang sekali. Oh ini OTW. OTW mau dibawa ke Hades, udah kelihatan sekali. Karena dengan panca indera roh kebuka, itu semuanya tampak jelas. Karena semua permainannya di alam roh itu, permainannya itu, iblis itu di alam roh kelihatan semua.
Oleh sebab itu, iblis itu berusaha menjegal, berusaha menghalangi setiap orang-orang Kristen untuk membaca Alkitab. Soalnya kalau semua orang Kristen baca Alkitab, terbuka panca indera rohnya, iblis pusing, iblis sulit ya melancarkan strateginya. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran ya orang-orang Kristen yang lemah imannya, yang pikirannya yang gampang disetir karena belum fokus ke Yesus, belum bertobat, itu pikirannya dipuntir, pikirannya diputar balikkan, ya, disetir iblis untuk menganggap ngapain baca Alkitab banyak-banyak, ngapain baca Alkitab, itu sesat itu. Yalah, wong baca Alkitab kok sesat. Di Alkitab aja ditulis berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Membaca Alkitab itu membaca firman. Firman itu pribadi Yesus. Mengapa membaca Alkitab dibilang sesat? Karena apa? Karena pikiran manusia itu sudah dikuasai iblis. Apa yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Seperti ular pada waktu ya membujuk Hawa, menjatuhkan Hawa di Taman Eden. Demikianlah itu pekerjaan iblis. Tidak lebih, tidak kurang seperti itu. Kiranya dibukakan akal pikiranmu untuk mengerti. Gas terus yang baca Alkitab. Kejar Yesus. Kejar kerajaan surga, maka uang kekayaan akan mengikutimu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak nasihat, seberapa banyak didikan yang daripadamu Tuhan. Tolong dibukakan panca indera roh, dibukakan akal pikiran, dibukakan pengertiannya bagi siapapun yang mendengarkan pengajaran ini, supaya bangkit. Bapa di surga, mohon blessing-Mu Bapa, mohon belas kasihan-Mu siapapun yang mendengarkan pengajaran ini. Mohon kemurahan Bapa untuk bangkit, untuk bertobat, untuk melakukan yang terbaik buat Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja selebihnya. Karena Engkau Roh penolong. Biarlah Engkau menolong sepenuhnya bagi siapapun yang mendengarkan pengajaran ini. Mari Tuhan Yesus yang kami cintai, kami mengasihi-Mu, dan mencintai-Mu melebihi hidup kami. Ajar kami terus, didik kami terus untuk mengejar-Mu. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pemerintahan kerajaan surga turun di atas muka bumi. Dan kemuliaan Tuhan turun atas kami. Kami bawa kemuliaan Tuhan sampai ke ujung dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.